Makanan yang cocok dimasak buat Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau bisa ribet, kenapa harus simple? Moto hidup tadi udah dijalanin Capricorn dari hari pertama mereka lahir. Karena mereka percaya Dengan ngeribetin diri mereka sendiri, mereka jauh lebih bisa ngerasa tenang ketimbang harus minta tolong sama orang lain. Karena mereka percaya, kalau minta tolong ke orang lain, terus kerjaannya nggak sesuai sama yang mereka harapin, ujung-ujungnya mereka akan ngulang kerjaan itu dari awal, sendirian. tekstur daging bebek yang lo lihat sekarang udah lembut karena udah dimarinasi selama 2 hari. Gak kebayang kalau langsung dimasak, nanti dagingnya bisa nyaingin kerasnya kepala Taurus kalau mereka lagi debat. Udah gitu, masih harus dipanggang 25 menit lagi. Gak usah ngeluh kelamaan, karena masih lebih lama Taurus pas ngasih silent treatment tiap ada masalah, ketimbang langsung ngasih tahu kesalahan orang itu di mana. Gak urusan rumah, gak urusan percintaan, semuanya ditumpuk kalau sama Virgo. Dipendem tanpa diselesaikan. Buat mereka, lebih mending nyelesain kerjaan ketimbang nyelesain masalah mereka sendiri. Gak ada waktu, kata mereka. Mending ditabung aja, biar nanti marahnya sekalian. Itu alasannya kenapa Virgo kalau marah tuh suka bikin kaca di rumah agak sedikit bergetar. Tapi kesimpulannya, sesimpel-simpelnya hidup Capricorn, Taurus, Virgo bakal tetap kelihatan ribet di mata orang lain. Menurut Bapak, susahan soal matematika ini atau lebih susah minta tolong ke orang sih pas lagi butuh bantuan? Bapak lahir tanggal 16 Mei Betul, dan Dok. zodiaknya Taurus ya? Bener. Kalau kebiasaan ngantukannya jadi lebih parah atau lebih meningkat sekarang? Makin terus-terusan, Pak. Ini tuh capek, apalagi emang mukanya capek terus sih Pak? Kebetulan pas lahir kata mama juga udah langsung kasihan gitu. Oh iya, konsepnya memelas ya. Memelas. Gitu ya. Ini ada Taurus test Pak gitu ya. Jadi kayak saya akan ngasih satu pertanyaan dulu. Yang ini menurut Bapak soal matematika ini susah atau gampang? Susah banget, Pak. Menurut Bapak susahan soal matematika ini atau lebih susah minta tolong ke orang sih pas lagi butuh bantuan? Lebih susah mana Pak? Pak, dua-duanya nggak bisa saya solve, Pak. Simple dan gampang dapetin sesuatu atau ribet prosesnya yang penting diri sendiri puas? Bapak pilih mana? Ribet prosesnya tapi yang penting diri sendiri puas. Berarti saya sudah memprediksikan betul ya sebenarnya. Jadi kayak memang Bapak ini tepuk tangan penonton apa sih? Penonton football ya, gimana sih gitu ya. Jadi Bapak memang mendingan prosesnya ribet, tapi riset dulu apa dulu gitu ya, ketimbang gampang tuh nggak mau ya. Iya. Hobinya ngeribetin diri Diri sendiri. Bapak bisa lihat nggak persamaan antara Bapak sama Spider-Man itu apa? Posenya ya, Dok ya. Posenya? Iya, Ada Dok. lagi nggak kesamaannya? Gininya, Dok, mau ngeraih mulu, Oke. Dok. Iya. Kalau saya justru di sini ngelihatnya Bapak sama-sama suka nyelamatin orang lain duluan, tapi diri sendiri jangan diselamatin. Merinding gara-gara AC kali ya, Dok. Iya. Bapak ini baru membintangi film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Betul, Dok. Betul. Yang akan tayang tanggal 23 Januari. Dan Bapak berperan sebagai Moko. Betul, Dok. Seorang kakak yang harus menghidupi 7 ponakannya. Betul, ya. Dok. Apa kesamaan karakter Moko dan kehidupan Bapak? Kesamaannya sebenarnya Jumlah ponakannya? Atau? enggak, bukan, Dok. Yang sama tuh sebenarnya sama-sama punya tanggungan, Dok. Oh, sama ya? Sama, Saya mirip, juga Dok. Moko deh kayaknya Pak. Oh. Gimana, Dok? Kok bisa jadi Moko, Dok? Oh, nggak usah nanyain saya, kan saya interview Bapak. Apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan lewat karakter Moko di film ini kepada nanti yang nonton nih Pak? Soalnya antara beban dan tanggung jawab tuh dua hal yang sangat amat berbeda. Rasanya kalau beban tuh pilihan pahit yang mudah untuk dipilih. Tapi kalau misalnya bisa diusahainnya dengan cara gimana? Kadang-kadang kan kita sebagai orang yang tergencet gitu ngelihat ini tuh sebagai ini, Dok. Ngelihatnya tuh sebagai sebuah beban. Kenapa? Karena rasanya ngomonginnya finansial. Betul. Sementara yang harus dibenerin tuh komunikasinya, Dok. Oke. Nah gitu, rasanya kalau bisa dikomunikasiin yang tadinya beban pertama bisa ditanggung bareng-bareng dan berubah shifting menjadi sebuah tanggung jawab gitu yang bisa dibawa bareng-bareng. So like siapapun yang GR di masa lalu aku, get over it because I'm definitely not thinking about you. Miss Cinta ini lahir tanggal 17 Agustus dan zodiaknya Leo ya? Iya. Saya bisa lihat itu sih. Ya, gimana Bu? Kebiasaan suka hahihi pas lagi sama banyak orang tapi overthinkingin segala hal pas sendirian sering dilakukan? Wow, that's so accurate banget. Aku tuh overthinker luar biasa. Kalau aku harus bilang otak aku itu kayak Ferrari, nggak berhenti ada pikiran yang keluar masuk. Tapi tetap, it's an expensive car, so it's a high quality brain. Kalau kebiasaan sok-sok galak, nggak peduli tapi sebenarnya deep down,
Really Miss banget. itu sangat care sama orang itu masih sering terjadi? Oh, kalau pura-pura galak sama pasangan sih enggak, tapi pura-pura galak sama orang just because it's funny. Kita punya Leo test hari ini. Oke. Jadi ada pertanyaan, dijawab aja nanti ya. Waktu tempuh Jakarta New York itu dengan menggunakan pesawat kurang lebih 21 jam. Tentu waktu itu sangat lama ya. Nah, pertanyaannya, lebih lama mana? Pergi ke New York atau PDKT sama Leo? PDKT sama Leo lah. Berapa lama biasanya? Minimum 6 months. 6 months minimum ya. Itu dapat Iya. cashback atau gimana tuh? Lama banget kayak cicilannya? Well, dapat the honor of getting to know me. Oh. Bisa dijawab nggak ini persamaan cinta Laura dengan wanita yang lagi ngegunting ini nih? Mungkin kalau aku emosi, aku potong-potong kamu. Betul, persamaan agak serem ya, ini agak misteri ya orangnya. Tapi persamaannya adalah suka sama-sama cut off sesuatu yang udah nggak berguna lagi ya. That's so true, tau Iya. nggak? Jadi aku punya teman Gemini yang bilang, oh Leo tuh kalau udah putus tetap cinta sama mantannya. And I'm like, you're crazy, that's so inaccurate. Karena kalau aku udah putus sama seseorang, bener-bener aku lupa dia pernah ada di hidup aku. Oh my god, Like they don't even exist. cut him off. So like siapapun yang GR di masa lalu aku, get over it because I'm definitely not thinking about you. Miss Cinta ini katanya terlibat mengisi suara di film animasi Jumbo. Yang akan tayang di Lebaran 2025 ini ya. Kalau boleh diceritakan, Miss ini mengisi suara karakter siapa nih? Ya, nama karakter aku Yasmin di sini. Dan finally kemampuan aku berbahasa Jerman digunakan karena ada beberapa kalimat bahasa Jerman di animasi Jumbo ini. Dan aku nggak mau terlalu spill banyak, tapi mungkin kalian akan melihat sisi aku yang lebih soft di animasi Jumbo ini. Kalau misalnya di hari-hari biasa kan orangnya kayak independen, Iya. dagdikduk. Ini akan soft justru ya. Ya. Kira-kira zodiaknya apa kalau si Yasmin ini? I don't think she's a Leo. I think she's a Cancer. Oh, karena very ini ya, kayak sangat sensitif maybe. Iya, sangat keibuan dan sangat menyayangi orang-orang sekitarnya. Saya lihat dari trailernya film Jumbo ini kan seperti ingin menyampaikan untuk penontonnya buat harus percaya diri ya, karakter utamanya ya. Yeah. Apa arti percaya diri bagi seorang Miss Cinta Laura atau sebagai Leo? Rasa percaya diri itu jarang sekali datang dari sananya. Rasa percaya diri adalah sesuatu yang kita bangun. Aku rasa percaya diri yang sesungguhnya adalah saat kita belajar memaklumi kekurangan kita, memaknai kelebihan kita, dan belajar mencintai diri kita seutuhnya. Dan itu memang proses seumur hidup. So if you don't feel like you're there yet, don't give up because life is a beautiful journey selama kita rela untuk melewati segala tantangan yang ada. Saya mau ngasih obat dulu sebelum ini selesai. Ini ada obatnya yaitu You adalah... don't need to fix something that's not broken. Oke, Saya kayaknya mau resign Pak dari agensi Tuyul ini. Loh, kenapa? Saya ngerasa kekurangan work-life balance Pak di sini. Saya juga ngerasa job desk yang agensi ini kasih itu terlalu banyak untuk saya. Tapi kan Anda sudah dapat fasilitas yang enak. Free kemenyan setiap saat, pohon beringin untuk tinggal dengan tipe mezanin bersama genderuwo. Paham Pak, tapi waktu kerja selama 1 bulan hanya off di setiap Selasa malam Kliwon sih jujur terlalu berat Pak buat saya. Saya kayaknya agak kurang cocok aja untuk full time. Kayaknya saya mau freelance aja Pak. Oke, memang betul sih. Work-life balance di sini tuh agak sedikit kacau. Ini juga dikeluhkan dari banyak pihak. Nggak cuma dari Tuyul aja, tapi juga dari makhluk halus lainnya. Dimana arwah-arwah yang ada di sini tuh jadinya nggak bisa menikmati kematiannya dengan tenang gitu. Saya juga paham sih situasi kamu. Coba saya bicarakan dulu ya sama atasan saya. Dan kalau bisa kabarin saya secepatnya Pak. Saya akan get back ke kamu secepatnya ya. Jadi di sini ibu tuh masih suka gampang ngantuk gitu nggak sih? Sekarang ngantuk juga, Ngantuk iya ya. betul. Hal ini dikarenakan mata ibu kelelahan karena matanya keseringan dipakai untuk nge-observe orang. Ibu lahir tanggal 23 Juni. Ya betul. Dan zodiaknya Cancer, betul ya Bu ya? Betul. Gimana Bu, masih suka segan minta tolong ke orang terdekat karena takut ngerepotin mereka? Banget. Berapa kali dalam 1 minggu ini Ibu nangis gara-gara ngeliat video sedih di sosial media? Baru kemarin banget. Video apa betul? Bukan video tapi lagi hadir di acara FFI, penghargaan Lifetime Achievement. Ya sedih aja, menangis dan berkaca-kaca. Haru. Haru. Bukan sedih tapi haru sebenarnya. Terharu. Jadi di sini Ibu tuh masih suka gampang ngantuk gitu nggak sih Bu? Ngantuk. Sekarang ngantuk juga, Ngantuk iya ya. betul. Hal ini dikarenakan mata Ibu kelelahan karena matanya keseringan dipakai untuk nge-observe orang. Gitu. Iya.
Jadi Setuju. ibu diem ngeliatin orang antara nge-observe atau ngejudge, saya nggak tahu ya Bu ya. Iya benar. Iya, jadi- Makanya saya sering dikira galak. Padahal enggak, emang Padahal pengen enggak. ngeliatin aja, pengen Pengen observe ngeliatin. aja. Karena kan ibu cukup susah memasukkan orang ke dalam hidup ibu ya. Iya, makanya saya harus nge-scan. Saya dengar ibu baru saja memerankan sosok Dea ya. Iya. Di film Cinta Tak Seindah drama Korea yang akan tayang tanggal 5 Desember. Yes. Besok ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira dia itu suka main kamera analog juga nggak Bu? Kamera analog. Masih suka ya? Kamera dia lebih ke digital sih. Digital. Ya. Tapi ibu sendiri suka main analog ya? Analog. Soalnya dia tuh hobi banget ngumpulin masa lalu Bu. Buktinya kepikiran balikan sama mantannya pas ketemu di Korea. Itu betul nggak Bu? Betul sekali ya. Dia emang suka reminiscing terhadap memori-memori nostalgia gitu dia suka. Kalau ibu masih suka nyimpen-nyimpen barang-barang kayak dari zaman dulu, misalkan tiket nonton pertama masih ya? Iya, masih. Makanya kalau move on terhadap situasi itu agak sulit ya sebenarnya. Bahkan lo tau gak sih dulu sempat ada permen Spice Girls yang di tengah-tengahnya tuh ada bubble gum. Itu plastiknya gue masih ada. Masih ada. Plastiknya. Menyimpan memori. Terima kasih Bu sudah datang ke tempat saya. Tapi sebelum Ibu saya akhiri sesinya, biasanya kan saya ngasih obat. Ini saya ngasih buku aja deh buat Ibu. Karena Oke. Ibu sebenarnya dari kesehatan aman-aman aja. Oke, alhamdulillah. Tapi judulnya How to Ask for a Help When You Fucking Need It. A book for cancer and written by cancer. Jadi silahkan Ibu bisa dibaca. Terima kasih Nanti banyak, kalau Dok. misalkan butuh bantuan, jangan baca tapi langsung minta bantuan ke orang Langsung lain. minta bantuan aja. Iya. Oke. Terima kasih sudah datang ke sini ya Bu ya. Terima kasih Sebentar juga. ya. Pasien selanjutnya. Saya izin cek suhu ibu dulu ya. Iya. Sebentar ya. Oke. Di sini sih suhu ibu normal ya, tapi di sini tuh ambisi ibu aja yang tinggi kalau lagi ngejar sesuatu. Ibu Maudini lahir tanggal 19 Desember. Iya, Dan betul. zodiaknya adalah Sagittarius ya. Iya. Kalau kesel sama orang yang kerjaannya lambat itu sudah berkurang atau makin bertambah, Bu? Terakhir ini makin bertambah ya. Tapi ibu suka nyuruh satset, tapi ibunya suka agak lambat. Itu betul nggak, Bu? Mungkin ya. Kami menemukan sesuatu yang ada di dalam kepala ibu. Di dalam kepala ibu tuh ada per, Bu. Jadi, apakah ini, Bu, yang menyebabkan ibu tuh suka lompat-lompat kalau berpikir? Jadi yang ini belum selesai, yang itu udah ngerjain yang lain gitu. Mungkin karena mirip tadi saya overthinking gitu. Jadi kalau misalnya dan banyak project yang beda-beda. Jadi Iya. saya suka teng tuing ting Iya. tuing gitu. Tapi selesai kan semuanya? Alhamdulillah selesai. Meskipun Meskipun wah guncangannya banyak. kesana kemari kembali gitu. Iya. Tapi bagus ya. Jadi kayak produktif sekali ya konsepnya ya. Meskipun kalau ibu itu kan kalau lagi capek bukan istirahat tapi malah nyari kegiatan lain kayak olahraga, fitness gitu ya. Iya. Betul lagi. Ibu tuh baru saja rilis lagu duet bersama Om Iwan Fals ya. Iya. Yang berjudul Puisi Kota. Saya udah dengerin di salah satu liriknya ibu bilang hujan menangisi kota penuh ilusi. Iya. Banyak manusia tapi ku sendiri. Sebagai seseorang yang introvert, justru seneng gak sih Bu sendirian daripada banyak orang? Atau mending di rumah, Bu? Mending di rumah kalau saya. Makanya kalau dalam keramaian itu pengen pulang sih gitu. Tiba-tiba kayak udah mulai kayak krep-krep mata gitu ya, kayak draining sekali gitu ya Terus jadinya ya. senyumnya udah nggak sampai ke mata saya Iya, gitu. Itu iya, berarti iya. udah waktunya pulang. Tapi kalau dijelaskan secara pendek Bu, puisi kota itu tentang apa sih Bu? Puisi kota itu tentang tadi itu ya berisik kebisingan penyakit saya itu dan selalu bertanya-tanya kayak apa sih yang gue mau, apa yang gue cari dan pencarian jati diri itu dan nyaman dalam perjalanan yang nggak menentu dalam hidup. Gitu. Itu banyak sekali ketidaktentuan ya. Ketidaktentuan. Apakah itu hidup kita nggak tahu, apakah itu Sagittarius doang? Kita nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi Bu sebelum kita akhiri sesi